Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Nasbakin dengan saya sebagai direktur beserta LLMT. Yang berikut adalah beberapa manajer saya. Dan saya Ashkula sebagai manajer teknologi informasi. Dan saya Nurani sebagai manajer produksi. Dan saya Diana Fianti sebagai manajer keuangan. Dan saya Giovanni Magra sebagai manajer distribusi. Saya Tommy Bandiakala sebagai manajer. Dan saya Kos Halo semuanya, saya Ella Lewati, direktur dari PT Nasbakin. Dalam memimpin dan menjalankan bisnis ini, saya menyadari bahwa perjalanan kami tidak terlalu mulus. Sebagai tim yang baru berkembang, kami menghadapi beberapa kendala internal yang cukup menantang, terutama mengenai komunikasi dan dinamika kerja kelompok. Sebagai direktur, saya mengidentifikasi adanya 3 masalah utama di dalam tim kami, yaitu miskomunikasi antar individu, kurangnya tanggung jawab dalam pengerjaan tugas, serta adanya rasa takut akan konflik di antara sesama anggota. Kadang, ketika ada tugas yang tidak berjalan maksimal, anggota lain memilih diam karena sungkan atau takut memicu pertengkaran. Namun, saya juga merefleksikan diri dan menyadari kesalahan saya sebagai pemimpin, di mana pada awalnya saya kurang memberikan arahan yang jelas kepada setiap manajer mengenai pembagian tugas mereka. Akibatnya, terjadi kebingungan yang membuat beban kerja tim menjadi tidak seimbang dan sempat menghambat efisiensi operasional harian kami. Melihat situasi ini, saya mengambil langkah evaluasi total dengan mengacu pada buku The Five Dysfunctions of a Team oleh Patrick Lencioni serta konsep The Seven Habits dari Stephen R. Covey. Pertama, memperbaiki arahan dan mengikis fear of conflict. Saya memulai perubahan ini dari diri saya sendiri dengan menerapkan prinsip begin with the end in mind. Dalam rapat mingguan, saya memberikan instruksi dan goal yang jauh lebih jelas serta detail untuk setiap divisi. Saya juga membuka ruang transparan agar para manajer tidak takut berdebat secara sehat. Jika ada arahan saya yang kurang dipahami, guna membangun kembali kepercayaan. Kedua, menuntut tanggung jawab dalam pengerjaan tugas. Mengacu pada prinsip put first, think first, kami mempertegas kembali komitmen pengerjaan tugas. Setiap manajer kini memiliki target berkala yang jelas dan wajib melaporkan progresnya secara objektif. Ketiga, menyelesaikan miskomunikasi. Kami menerapkan sistem sinergi dan seek first to understand. Komunikasi kami berjalan 2 arah, sehingga saya memastikan setiap manajer benar-benar paham tugasnya sebelum operasional dimulai, didukung koordinasi yang lebih aktif di grup internal. Melalui pendekatan ini, ego pribadi berhasil direndam. Tim kami menjadi jauh lebih solid, bertanggung jawab, dan operasional PT Nasbakin kembali berjalan dengan sangat efisien. Kesimpulannya, proyek PT Nasbakin bukan sekedar tugas kuliah untuk mencari profit, melainkan wadah kerja kepemimpinan yang luar biasa bagi saya. Kami belajar mengelola ego, memperbaiki komunikasi, dan menyatukan kepala dalam organisasi, yang akhirnya membentuk kami menjadi tim yang proaktif dan adaptif. Sebagai penutup, saya mewakili PT Nasbakin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Ir Geri Firmansyah, ST MKom, atas segala bimbingan berharganya selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada seluruh manajer PT Nasbakin atas kerja kerasnya, serta kepada pelanggan setia kami di kampus. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. PT Nasbakin pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, sebagai Direktur PT Nasbakin, saya melihat bahwa kesibukan mahasiswa yang padat sering membuat waktu istirahat terbuang hanya untuk mencari dan mengantri makanan. Kondisi ini membuat mahasiswa cenderung memilih makanan yang sama karena lebih praktis. Sementara, akses kuliner di lingkungan kampus juga sering menjadi kendala. Karena itu, PT Nasbakin hadir sebagai solusi kuliner yang praktis, cepat, dan terjangkau melalui sistem pre-order. Sehingga mahasiswa dapat memesan makanan lebih awal dan mengambilnya tanpa mengganggu waktu belajar maupun istirahat. Visi kami adalah sebagai pelopor layanan kuliner adaptif yang mendukung produktivitas mahasiswa melalui kemudahan akses dan variasi menu. Untuk mewujudkannya, kami menjalankan misi menyederhanakan akses kuliner, menghilangkan budaya antri, serta menerapkan efisiensi produk agar kualitas makanan tetap terjaga dan pemborosan dapat diminimalisir. Tujuan PT Nasbakin adalah membantu mahasiswa menghemat waktu, memperoleh makanan yang lebih mudah diakses, serta menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih efisien dan nyaman. Target utama kami adalah mahasiswa aktif yang memiliki aktivitas padat dan membutuhkan solusi makanan yang cepat, ekonomis, dan tetap bervariasi. Terima kasih. Oke, sekarang saya bersama dengan manajer produksi saya yang telah mengusulkan untuk menjual produk nasi bakar. Secara pribadi, saya memilih produk nasi bakar karena di lingkungan kampus belum ada yang menjual nasi bakar. Selain itu, banyak mahasiswa yang mulai bosan atau merasa malas ke kantin. Karena itu, kami menghadirkan nasi bakar sebagai alternatif. Dengan layanan pemesanan dan pengantaran sehingga lebih memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan makanan tanpa harus pergi ke kantin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang coba jelaskan peran kamu sebagai manajer produksi di PT Nasbakin ini. Peran saya di PT Nasbakin ini sebagai manajer produksi adalah memastikan proses produksi berjalan dengan baik, mulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, hingga produk siap dijual. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memastikan jumlah produk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke manajer selanjutnya. Oke, sekarang saya bersama dengan manajer strategi saya. Bagaimana strategi yang Anda gunakan pada PT Nasbakin ini? Well, we use a pre-order strategy in this organization. It's very convenient for us because it estimates the demand before any of our productions, and it also helps us prepare the right amount of ingredients before we make anything, so that it will reduce any potential food waste. It is also basically allowing customers to reserve their orders beforehand, so that their stock will always be prepared for them. That's it really. Sekarang kita akan mendengarkan review dari salah satu manajer kami tentang salah satu produk yang kami jual, yaitu nasi bakar dengan isi ayam suwir. Oh, review. It's really good. I mean, I'm not that big of a foodie, but if I had to eat this every day, I definitely will. I really like the spiciness in here, especially the chicken. It's really nice. I'll definitely buy this 24/7 actually. Yeah, that's it. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke manajer selanjutnya. Sekarang saya bersama dengan manajer teknologi. Menurut Anda, seperti apa sih tugas dari manajer teknologi itu? Ya, saya kan sebagai manajer teknologi informasi ya. Singkat sih sebenarnya pekerjaan saya, tapi tanggung jawabnya juga pasti lebih ya, namanya tanggung jawab. Nih, yang pertama tuh di sini tuh peran aku tuh sebagai admin IT, yang dimana tuh aku mengelola bisnis atau mengelola perusahaan kita, yaitu PT Nasbakin, dalam memproses tentang unggahan-unggahan yang kita kirim. Seperti misalkan ada konsumen yang membeli, kita unggah, membuat dokumentasi dan disebar ke medsos. Contohnya yaitu Instagram yang kita buat, yaitu PT Nasbakin nih. Kita bisa lihat Instagram kita mana.
yaitu di sini terdapat Instagram Nasbakin. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini kita memperlihatkan menu-menu apa saja yang terdapat. Ini ada di postingan ya, guys. Dan kita ketika scroll ke bawah di sini tuh ada dokumentasi. Nah, itu aku tidak semuanya ini ya memposting orang-orang konsumennya, tapi ya beberapa saja. Ini yang girly-girly, dan yang di sorotan ini juga banyak teman-teman kita juga yang membeli, dari kakak tingkat, dari teman seangkatan, bahkan yang lain-lain. Sampai banyak lah intinya, sampai dari luaran juga. Kita juga bisa free order, tapi ada syarat dan ketentuannya juga, nggak terlalu jauh, nggak terlalu bisa bisa kita handle lah namanya kalau misalkan mengantar nasbak. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke manajer selanjutnya. Oke, sekarang saya bersama dengan manajer keuangan. Menurut Anda, selama di PT Nasbakin ini, apa sih tugas Anda sebagai manajer keuangan? Saya sebagai manajer keuangan, tanggung jawab saya yaitu mengatur semua hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dong pastinya, yaitu mulai dari menyusun anggaran, mengelola pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan, menganalisis kondisi keuangan, sampai memastikan keuangan perusahaan tetap sehat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan saya yaitu menjaga keuangan perusahaan tetap sehat dan stabil. Terus mengatur pemasukan dan pengeluaran supaya tidak boros, memastikan dana perusahaan digunakan dengan tepat, membantu perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal, mendukung perkembangan perusahaan lewat pengelolaan keuangan yang baik. Terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan berlanjut ke manajer selanjutnya. Oke, sekarang saya bersama dengan manajer resiko. Menurut Anda, selama di PT Nasbakin, apa yang Anda lakukan sebagai manajer resiko? Oke, saya sebagai manajer risiko bertugas untuk mengidentifikasi serta mengawas risiko yang ada pada produk nasi bakar ini. Dari risiko keuangan, saya memastikan bahwa harga 10.000 adalah harga yang tepat. Nasi bakar kita ini menang di kualitas serta kemasan yang bersih, sehingga produk kita ini bisa kompetitif di pasar. Lalu, kedua, dari risiko keamanan pangan. Kita sudah memastikan bahwa proses produksi kita telah mengikuti SOP higienis untuk menghindari keracunan. Dan untuk sumber bahan, kita tidak bergantung terhadap satu sumber saja untuk menghindari risiko produksi. Dan kita juga menangani risiko reputasi dengan respon yang cepat ketika ada komplain. Dan terakhir, untuk memastikan produk kami ini terdiri dari bahan-bahan yang halal. Jadi saya menyimpulkan sejauh ini nasi bakar ini aman dari berbagai risiko. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke manajer selanjutnya. Sebagai manajer SDM, tugas saya adalah mengatur dan mengelola anggota tim agar setiap orang dapat bekerja sesuai dengan tugasnya. Nah, saya juga bertanggung jawab membagi tugas secara adil, menjaga komunikasi dan kerjasama antar anggota. Nah, serta membantu menyelesaikan kendala yang muncul selama proses kerja, agar semua tugas dapat selesai dengan tepat waktu. Nah, kendala yang saya hadapi adalah menyusun jadwal anggota yang berbeda dan menjaga komunikasi agar semua tetap aktif dan bertanggung jawab. Nah, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan berdiskusi bersama dan saling mengingatkan sehingga kerjasama tim terjalin lancar dan baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekarang mari kita lanjutkan ke manajer berikutnya. Oke, sekarang saya bersama dengan manajer distribusi. Menurut Anda, tugas Anda selama di PT Nasbakin ini apa sih? Tugas saya sebagai manajer distribusi di PT Nasbakin ini yaitu menentukan titik lokasi pertemuan, dan saya juga lah yang mengirimkan produk langsung kepada konsumen. Pada minggu pertama, saya juga sudah mengirimkan sebanyak 22 produk kepada konsumen, dan pada minggu kedua saya sudah mengirimkan 11 produk kepada konsumen. Sudah itu saja. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami semua.